Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IAIN Utuban, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Nikmatul Asia dalam acara Edu Podcast IAINU Tuban. Program Studi Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu program studi dari Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Program Studi Pendidikan Agama Islam ini memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam apa itu pendidikan agama Islam. Telah hadir membersamai kita narasumber yang luar biasa, yakni Ibu Isnawati MPDI selaku Kaprodi PAI di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu Isnawati MPDI ini kerap disapa dengan Ibu Isna, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Di segmen pertama tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai program studi pendidikan agama Islam. Dan di segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Isnawati MPDI mengenai apa itu pendidikan agama Islam, apa itu peran program studi pendidikan agama Islam bagi mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban. Baik Ibu Isna, program studi pendidikan agama Islam ini merupakan satu program studi yang paling diminati di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama di Tuban ini, begitu ya Bu ya? Betul. Dan apa yang menjadi pembeda program studi pendidikan agama Islam ini dengan program studi lain di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ini Bu? Baik. Betul, tadi kalau dibilang alhamdulillah sampai sekarang ketika kita membuka periode untuk pendaftaran mahasiswa baru, alhamdulillah PAI ini masih menjadi prodi yang paling diminati. Pembedanya di antara kami karena memang ada banyak ya prodi PAI. Kalau di Tuban ini juga ada di kampus lain yang buka prodi PAI, kemudian di sebelah juga ada. Tetapi kami memiliki beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai pembeda. Di antaranya kami ketika menyusun program-program itu kan mengarah kepada prospek karir mahasiswa yang menjadi lulusan kami. Nah, di sana nantinya mahasiswa yang akan menjadi lulusan itu diarahkan kepada 3 prospek karir. Nah, di antaranya itu ada pendidik tidak hanya pendidik agama Islam, tapi kami membekali mahasiswa yang studi di PAI di IAIN Tuban itu menjadi pendidik yang moderat. Kemudian juga ada ini prospek karir kedua sebagai peneliti pemula. Peneliti pemula ini bisa menjadi asisten peneliti atau menjadi peneliti itu sendiri. Karena bisa kita ketahui kan di lingkup pendidikan ini kan masih cukup banyak hal yang perlu dicarikan solusinya. Nah, maka menjadi peneliti itu menjadi salah satu solusi yang kami tawarkan, sehingga membekali calon peneliti di lingkup bidang pendidikan agama Islam itu dengan mata kuliah yang kami sediakan di PAI. Itu juga menjadi salah kedua dari prospek lulusan di PAI. Kemudian yang ketiga itu menjadi edupreneur. Tentunya kesempatan untuk menjadi pendidik ini kan ada masanya, karena ada penghitungan masa kerja, masa pensiun yang sudah ditentukan oleh ketentuan di instansi masing-masing, sehingga bisa jadi ada keterbatasan kesempatan untuk menjadi pendidik. Tetapi itu kami tangkap menjadi peluang untuk membekali lulusan dari prodi PAI untuk menjadi edupreneur. Nah, tetap bisa berkiprah atau berperan di dunia pendidikan, tetapi di lingkup edupreneurnya. Di antaranya nanti harapannya lulusan dari PAI itu bisa mengembangkan jiwa entrepreneurnya tetap di lingkup pendidikan agama Islam. Entah semisal mendirikan lembaga pendidikan ataupun mengembangkan dan ajar pendidikan agama Islam ataupun di medianya. Nah, sehingga cukup luas prospek karir yang kami sediakan.
Tidak hanya itu sebenarnya, tapi agar lulusan di PAI itu bisa meraih atau memiliki salah satu di antara tiga dari prospek karir yang sudah saya sebutkan tadi, kami juga membekali selain mata kuliah juga ada pembelajaran pendukungnya. Seperti semisal magang ataupun kalau di pendidikan itu bukan magang ya, praktek lapangan, praktek ngajar di lembaga pendidikan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan semisal yang sudah pernah kita lakukan itu ini ada PPL, skopnya sudah di internasional. Nah, juga ada KKN juga skopnya tidak hanya di wilayah saja, tapi juga kita sudah memulai melakukan KKN dan PPL di Thailand dan Malaysia. Kira-kira begitu. Oh ya, jadi di program studi pendidikan agama Islam ini yang membedakan dari program studi lain. Jadi itu tidak hanya belajar tentang ilmu ya Bu ya, tapi ada juga tentang pengalaman dan prospek karirnya itu sudah pasti gitu ya Bu ya. Kalau terkait kelebihannya gimana Bu? Pastikan diminati, pastikan ada kelebihan. Nah, kelebihan program studi PAI ini bagaimana Ibu? Kami juga melakukan ini ya beberapa kerjasama sebagai salah satu cara untuk ya tadi agar bisa entah praktek, entah ada perkuliahan praktisi. Kita melakukan beberapa kerjasama baik di tingkat sekolah juga di tingkat perguruan tinggi, baik di skop nasional, daerah nasional ataupun internasional. Nah, di antaranya ada sekolah-sekolah yang kami ajak kerjasama, ya entah kalau kerjasamanya itu bidangnya di pendidikan, kemudian di penelitian dan pengabdian, kemudian juga ada di penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian juga kami juga menggandeng MGMP PAI. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan MOU dengan MGMP SMK. Insya Allah ke depan kita akan melanjutkan kembali MOU-nya dengan beberapa instansi yang lain yang masih belum. Kemudian juga selain ada kerjasama dengan beberapa instansi, kita juga menyediakan tenaga ahli, yaitu Bapak Ibu dosennya sendiri. Tentunya beliau-beliau ini menguasai bidang dari keilmuan yang dari mata kuliah yang diampunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan terkait mata kuliah ya Bu ya, itu kan program studi pasti kan memiliki mata kuliah yang sudah dicanangkan ya Bu ya. Itu apa yang menjadi mata kuliah wajib di program studi pendidikan agama Islam itu sendiri Bu? Oke, baik. Nah, mata kuliah wajib ini bukan hanya sebagai mata kuliah yang harus, tetapi ketika kita mewajibkan mata kuliah ini, harapannya tadi mendukung kemampuan dari nantinya lulusan dari PAI itu sendiri. Ada banyak mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib di PAI Yain Tuban. Di antaranya ada pengantar filsafat, ada tahsin dan tashrih Al-Quran, kemudian juga ada tarikh tasrik, ada studi hadis, kemudian juga ada media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kemudian ada metodologi penelitian, tentunya di lingkup pendidikan agama Islam ya. Kemudian juga ada mata kuliah ini Islam dan Peradaban Nusantara. Nah, kemudian ada tafsir tarbawi, ada profesi keguruan, ada pendidikan multikultural, kemudian ada edupreneur, kemudian juga ada pembelajaran konsep dan pembelajaran di jenjang menengah sampai ke atas. Kira-kira seperti itu. Tapi itu juga ada mata kuliah tambahan ya Bu ya? Betul. Seperti yang memperdalam bahasa itu Bu. Itu mata kuliahnya apa itu? Oh ya, kalau untuk membekali mahasiswa kami di bidang kebahasaan itu ada bahasa Indonesia itu ada, kemudian juga ada bahasa Inggris dan bahasa Arab komunikasi. Nah, kira-kira itu. Tetapi lingkupnya kalau yang bahasa Indonesia itu mata kuliahnya mata kuliah nasional. Jadi bukan hanya di PAI tapi di prodi yang lain itu juga menempuh mata kuliah kebahasaan. Kalau terkait kurikulum ya Bu ya, bagaimana kurikulum program studi pendidikan agama Islam itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna lulusan? Oke, baik. Ketika menyusun kurikulum, kita melakukan fokus group discussion. Jadi ada beberapa pihak yang kami libatkan. Selain dari Bapak Ibu
dosen yang mengampu untuk sharing dari perjalanan perkuliahannya, ada masukan-masukan, kemudian ada hal baru dari mata kuliah masing-masing. Kita juga melibatkan beberapa stakeholder untuk sebelum dijadikan pertimbangan untuk mata kuliah apa yang sebaiknya dikembangkan, atau apakah mata kuliah yang sekarang ini ditawarkan itu sudah atau masih baik untuk kemudian dilanjutkan di semester ke depan. Jadi ada beberapa pihak, selain internal, eksternal. Nah, kami juga mendatangkan beberapa pakar pendidikan dari Kopertais, misal kalau di Yainu Tuban kita kan di bawahnya Kopertais. Jadi kami mengundang untuk sharing, mengkaji kurikulum yang sudah pernah berlaku di sini. Nah, kira-kira begitu. Kalau dalam kampus pasti kan ada yang namanya fasilitas ya Bu ya. Itu apa saja fasilitas yang digunakan atau yang difasilitaskan kepada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam ini Bu? Baik, kalau di fasilitas kami ada beberapa sarana prasarana sebagai penunjang perkuliahan. Di antaranya kalau di bidang pendidikan agama Islam itu ada lab fakultas. Tapi lab fakultas ini tidak hanya untuk PAI, untuk 2 prodi yang lain di bawah tarbiyah. Kemudian juga kami memiliki smart class. Nah, smart class ini biasanya digunakan untuk praktik mengajar skop mikro, atau biasanya digunakan di mata kuliah micro teaching untuk praktek ngajar. Kemudian juga ada lab komputer, kemudian juga ada perpustakaan, kemudian juga ada lapangan. Nah, walaupun di PAI ada peminatan dari mahasiswa kami kan, jadi kami tetap menyediakan sarana prasarana lain sebagai penunjangnya. Kurang lebih seperti itu. Terkait ini Bu, hal penelitian dan pengembangan tadi, itu bagaimana program studi ini mendukung mahasiswa dalam hal penelitian dan pengembangan dirinya itu? Oke, baik. Kalau di penelitian ya, salah satu mata kuliah sebagai bekalnya itu ada di penelitian, metodologi penelitian. Nah, di mata kuliah ini kami membekali mahasiswa untuk mengetahui bagaimana cara-cara dalam melakukan penelitian. Nah, kemudian juga di mata kuliah yang lain, kita juga sudah menganjurkan Bapak Ibu dosen untuk mengarahkan penugasan berbasis riset. Nah, jadi mahasiswa di mata kuliah yang sedang ditempuhnya itu ada penugasan semisal membuat jurnal penelitian ilmiah. Nah, dari sana mahasiswa itu kan memiliki pengalaman melakukan mini riset, kemudian juga bagaimana agar hasil dari penelitian ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sehingga harus dipublish secara online sehingga aksesnya bisa lebih luas. Iya. Jadi itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga langsung prakteknya gitu ya Bu ya. Betul. Kemudian apakah ada kesempatan bagi mahasiswa itu untuk melakukan kerja praktek itu? Ya, kalau di kerja praktek, karena sebelum terjun ke melanjutkan tadi yang micro teaching tadi ya, micro teaching itu mengajar dalam skop kecil, kemudian nanti ada mata kuliah yang menjadi mata kuliah wajib juga yang harus ditempuh oleh mahasiswa di PAI, yaitu PPL namanya, praktek pengalaman lapangan. Jadi kalau di PPL itu mengajar di instansi yang sudah kami ajak kerjasama untuk praktek ngajar di sana. Nah, sebenarnya tidak hanya ngajar saja, tapi juga ada beberapa tugas administrasi dari pendidik yang dapat dipraktikkan di saat PPL 2 ini, saat PPL. Nah, terus juga tidak hanya PPL di wilayah, kami juga sudah melaksanakan PPL di skopnya internasional. Nah, yang sudah pernah dilakukan itu PPL di Thailand. Nah, mendampingi beberapa siswa untuk melaksanakan pendidikan. Dan ternyata ketika di sana kebutuhan dari proses pendidikan itu tidak hanya mendidik di siswa saja jenjang menengah atas, tapi juga ternyata karena di sekolah itu punya pondok pesantren, ada lansia yang sedang
mempelajari Al-Quran. Jadi kami, mahasiswa kami pada waktu itu juga diminta untuk mendampingi lansia-lansia yang sedang belajar Al-Quran. Jadi banyak banget ya Bu ya pelajaran yang bisa diambil dari program studi pendidikan agama Islam ini. Terus terkait kesempatan Bu, apakah ada kesempatan bagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam ini untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama ini? Nah, baik. Harapan kami juga studi dari mahasiswa itu tidak hanya berhenti di S1. Nah, dari mata kuliah kami ada mata kuliah yang bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, tentunya kalau sudah punya dasar PAI, harapannya melanjutkan itu di bidang yang sama. Tapi itu tidak menjadi hal yang ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh lulusan kami. Nah, kalau melanjutkan ke PAI tentunya sangat-sangat terbuka sekali. Nah, alhamdulillah juga insya Allah dalam waktu dekat di Yainu Tuban ini juga akan menyediakan pasca sarjana S2 PHI, jadi mahasiswa yang nantinya akan menjadi alumni itu bisa melanjutkan kembali di lembaga alma maternya sendiri. Mohon doanya juga semoga bisa segera terlaksana. Insya Allah tinggal sedikit lagi tahapannya. Jadi ini membuka peluang yang sangat baik ya Bu ya untuk mahasiswa program studi PAI ini untuk melanjutkan di alma mater yang tercinta ini ya Bu. Tentunya kalau lanjut studi kesempatan entah berkarir ataupun mengembangkan keilmuannya kan lebih besar. Iya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bagaimana pengalaman mahasiswa program studi PAI ini dalam hal pembelajaran dan pengembangan diri Bu? Baik, kalau di pengembangan diri di Selasa perkuliahan ada tadi ya kegiatan pendukung. Biasanya kami juga mengajak mahasiswa itu untuk melakukan studi banding, dikemas dalam bentuk mata kuliah. Kemudian juga ada biasanya penugasan Bapak Ibu dosen itu juga selain penelitian ya ada penugasan pengelolaan kayak seminar, kemudian juga ada pembelajaran di luar, semisal kayak berkunjung di situs-situs tertentu yang berkaitan dengan mata kuliahnya. Kemudian juga pengembangan kompetensi mahasiswa itu bisa didapat dari organisasi-organisasi yang ada di Yainu Tuban. Nah, ada organisasi intra atau UKM, unit kegiatan mahasiswa itu ada Ormawa ataupun di UKM itu sendiri. Kalau di PAI ada organisasi dari mahasiswa program studi, himpunan mahasiswa program studi atau HMP PAI yang bisa menjadi salah satu wadah pengembangan bakat keorganisasian dari mahasiswa. Iya. Jadi melalui seperti kepanitiaan, seminar dan juga melalui seperti organisasi-organisasi itu dapat menjadi nilai plus mahasiswa program studi PAI dalam pengembangan dirinya gitu ya Bu. Betul. Kemudian apa saja kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa program studi PAI dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan tersebut Bu? Oke. Beberapa yang pernah dikonsultasikan oleh mahasiswa ini. Biasanya mahasiswa itu sambil ada kesibukan yang lain. Nah, kadang merencanakan atau mengelola waktu untuk berkuliah dengan aktivitas yang lain itu menjadi salah satu hal yang paling sering dikonsultasikan ke Prodi. Nah, kami menawarkan beberapa sistem pembelajaran yang bisa ditempuh oleh mahasiswa yang memiliki kesibukan yang lain. Ada beberapa jam mulai dari pagi jam 8 sampai dengan sore jam setengah 4 itu bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Jadi bisa ngambil kelas pagi, lintas dengan kelas sore kalau di siangnya ngajar, atau di siang sampai sore karena paginya ngajar. Jadi itu beberapa yang kami tawarkan dan biasanya yaitu ditempuh oleh mahasiswa saat perencanaan studi melalui DPA konsultasi. Merencanakan mata kuliah yang bisa dipilih untuk menyesuaikan aktivitasnya. Jadi terkait kesulitan itu kebanyakan kesulitan di waktunya ya Bu ya. Dan itu sudah menemukan jalan keluarnya dan ada di dua pilihan jam kuliah ya Bu ya. Di jam kuliah yang pagi sampai siang dan di jam kuliah siang sampai sorenya gitu ya Bu ya. Iya, kalau di mulai semester genap besok ini dari pagi, siang, sore itu
bisa lintas. Tidak harus pagi semua, siang semua, jadi bisa bercampur siang atau sore seperti itu. Terus apakah ada kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa? Oke. Tentunya sangat terbuka sekali, tapi walaupun sangat terbuka tentunya kita memiliki beberapa ketentuan ya. Yang gabung di keorganisasian tentunya ada jenjang tertentu, kayak semisal semester akhir itu kan disarankan ya memang sudah diharuskan tidak aktif lagi di keorganisasian, tapi tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMP semisal, walaupun bukan menjadi anggota aktifnya. Nah, kenapa? Karena semester akhir ini sudah fokus ke kelulusan tugas akhir, penyelesaian tugas akhir seperti itu. Nah, untuk mahasiswa di semester 7 ke bawah itu sangat terbuka sekali kesempatannya. Tapi kalau mau jadi pengurus tentunya ada syarat, semisal pernah aktif di keanggotaan sekian tahun. Nah, karena harus tahu bagaimana cara mengelola organisasi dengan pengalamannya menjadi anggota dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak banget kesempatan ini untuk mahasiswa program studi PAI ya Bu ya. Entah itu dalam kesempatan mencari ilmu atau mencari pengalaman dan juga mencari hal baru, relasi baru di sebuah keorganisasian gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Isnawati MPDI atas perbincangan kita hari ini. Banyak sekali manfaat yang sudah kita dapat pada hari ini ya Bu ya. Semoga kita bisa dapat insight positif dari perbincangan kita hari ini ya teman-teman. Untuk Sobat IAIN Tuban, jangan lupa untuk mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, khususnya di program studi pendidikan agama Islam. Karena sudah banyak sekali program yang ditawarkan di program studi pendidikan agama Islam ini. Terima kasih untuk hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nikmatul Asyah pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.